Billahi roba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasuluh Rabbi zidni ilman warzuqni fahman amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Ilahi Robbi Allah Tuhan semesta alam, karena kudrat serta irodahnya pada kesempatan malam hari ini kita bisa bersilaturahim. Salam dan sholawat kita tunjukkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya. Tentu hari ini adalah hari yang sangat membahagiakan buat kita bersama karena Allah memberikan kudrat dan irodahnya kita dalam keadaan sehat walafiat. Dan pada hari ini kita ingin mencoba bagaimana kita mengenal sifat-sifat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, kalau kita mengenal sifat-sifat Allah, kita tidak mudah suudzon atas apa yang Allah berikan dan Allah tunaikan kepada kita bersama. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, namun seperti biasa, kajian hari ini kita akan membahas tentang sifat Allah melalui konsep tafakur, yang dimana kita mengenal melalui pendekatan Al-Quran dan As-Sunnah, sehingga kita akan coba mengaktifkan banyak kolbu daripada pikiran kita. Dan diharapkan, kita tidak termasuk orang yang menyesal di hari nanti, karena inilah para penyesalan ahli neraka. Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabi syair. Inilah para ahli neraka yang menyesal karena dulu di dunia tidak memikirkan dan mendengarkan daripada ayat-ayat Allah. Oleh karenanya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita banyak menunaikan hak-hak otak kita, tetapi kita sangat jarang menunaikan hak daripada kolbu kita. Sehingga tujuan tafakur kita adalah agar kita dapat meningkatkan kesadaran yang hari-hari ini sangat jarang digunakan oleh umat manusia, menyadari akan kolbunya yang digunakan daripada otaknya. Tafakur mempunyai nilai yang sangat istimewa di sisi Allah. Oleh karenanya, rumusnya adalah akal tanpa bimbingan Al-Quran tertipu. Artinya bahwa akal kita yang hebat, yang konon gelarnya begitu banyak, tapi jika tidak bersandar pada Al-Quran, tidak membuat kekuatan apapun. Dan Al-Quran ya tanpa akal pun lumpuh. Artinya Al-Quran tidak dipikirkan maksud dan tujuan dan disesuaikan dengan sifat-sifat Allah, maka tidak akan menjadikan kekuatan kita. Wa ma yadhakkaru illal ulul albab, dan hanya orang yang berakal yang dapat mengambil pelajaran daripada firman Allah. Mudah-mudahan hari ini kita akan menggunakan firman-firman Allah, dan insya Allah kita tidak akan keluar dari Al-Quran dan Al-Sunnah. Itulah perintahnya Rasul dalam hadis riwayat Al-Hakim, bahwa kitabullah wa sunnatu Rasul adalah pegangan kita. Dan tentu kita harus menyadari bahwa selogis apapun argumentasinya, bila berlawanan dengan Al-Quran pasti salah. Nah, kenapa? Karena zat yang paling benar adalah zatnya Allah. Oleh karenanya sadari, orang yang paling rugi adalah orang yang merasa benar, padahal sebenarnya dia memiliki kesalahan karena tidak bersandar pada Al-Quran dan As-Sunnah. Wa yaj'alu rijasaladina yakilun, dan Allah menimpakan kemurkaan pada orang yang tidak mempergunakan akalnya. Tentu inilah ayat yang menjadikan diperintahkannya kita berpikir, ya. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari ayatil lil ulil albab. Sesungguhnya menciptakan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda bagi orang yang berakal. Nah, inilah yang disebut sebagai ulil albab, yang orientasinya hanya pada Allah, alladzina yadhkurunallah, pada saat dia duduk berdiri dan dalam lapang dan sempitnya memikirkan tentang kejadian-kejadiannya. Sadari Bapak, Ibu, dan teman-teman, Al-Quran harus difungsikan sebagaimana tujuan ia diciptakan. Jadi, jangan sampai Al-Quran diletakkan pada hal yang salah, dan jadikan Al-Quran bukan jadi syair, mantra, atau pedoman hidup. Tentu kita menginginkan Al-Quran sebagai pedoman hidup, bukan sebagai syair
bukan sebagai mantra. Artinya bukan diindah-indahkan saja dalam membacanya, bukan membaca karena ada dalam kesulitan, tetapi kita harus maknai bahwa Al-Quran harus diartikan secara kafah. Dan tidak boleh satupun ayat ya manusia mengingkari dari Al-Quran tersebut atau tidak meyakini dari isi Al-Quran tersebut walaupun satu ayat. Yuk kita samakan persepsi mengenai Al-Quran. Apakah Al-Quran harus diperlakukan secara terpadu? Artinya ya tidak boleh parsial, saling menjelaskan, saling membenarkan, dan saling melengkapi. Jadi Al-Quran itu saling menjelaskan, saling membenarkan, dan saling melengkapi isi dari ayat-ayatnya. Dan ayat-ayat tidak mungkin kontradiktif. Jadi tidak mungkin ayat satu dengan ayat yang lainnya itu kontradiktif. Dan tentu isinya adalah logis. Cuma masalahnya kita tidak memahami secara kafah maksud dan tujuan Allah menulis dan memperingati manusia melalui Al-Quran. Oleh karenanya, dalam menjalani hidup, seandainya kita bebas memilih, manakah yang Bapak Ibu akan pilih dalam menjalankan hidup? Kira-kira mana? Pertama, bebas tidak terbelenggu dengan aturan-aturan. Jadi ada orang yang hidupnya pengen tidak ada aturan, seenaknya dewe. Ataukah Bapak Ibu memilih dibelenggu dengan aturan-aturan? Silakan mau pilih yang mana? Dengan aturan atau kita tidak usah pakai aturan dalam kehidupan kita? Ya, tentu dengan aturan-aturan. Ya, tentu dengan aturan-aturan ya. Kalau kita tidak ada aturan, ya ngapain Al-Quran nggak ada artinya? Al-Quran itu adalah kumpulan aturan-aturan, kumpulan pedoman-pedoman daripada kehidupan manusia. Oleh karenanya, sadari dunia penjaranya orang mukmin, surganya orang kafir. Rasulullah SAW pernah bersabda semacam itu. Maka, roadmap dari orang meyakini tentang keyakinan ilahiyah melalui tafakur ini, itu nggak mudah, sulit sekali. Karena ada nafsu. Nafsu itu yang membelenggu. Hari ini kita pengen tafakuran, hari ini kita pengen kajian. Tapi belenggunya setan adalah, nggak usah lah, yuk kita lakukan sesuatu, yuk kita main, yuk kita apa-apa. Itu belenggunya. Maka ketaatan pada Allah itu susahnya bukan main. Karena ada nafsu, ada setan yang waswasil khanas alladzi waswisu fi sudurinas minnal jinnati wan nas. Oleh karenanya taat itu sandarannya harus jelas Al-Quran agar kita mencapai kebahagiaan dunia akhirat. Baik Bapak Ibu rahimakumullah, yuk kita masuk mengenal sifat-sifat Allah. Setujukah Bapak Ibu bahwa setiap kegiatan harus selalu dimulai dari tujuan? Jadi jika kita berjalan tanpa tujuan seperti layang-layang putus, tidak jelas arah kemana dia akan jatuh. Mengapa kita perlu mengenal sifat-sifat Allah? Ya. Jadi, mengapa kita perlu mengenal sifat-sifat Allah? Kalau ahli binatang, dia misalnya pawang ular, dia adalah misalnya pawang macan, harimau, maka dia harus tahu sifat-sifatnya agar tidak menerkamnya, ya. Apakah mungkin kita dapat memaknai dengan benar maksud firman Allah bila kita tidak mengenal sifat-sifatnya? Jadi kita sering suudzon pada Allah, kita sering berprasangka buruk pada Allah karena kita tidak tahu sifat-sifat Allah. Kita suka ya terbelenggu dengan pikiran-pikiran buruk terhadap apa yang hari ini kita nikmati, kita rasakan, rasanya Allah tidak berpihak pada kita. Karena sesungguhnya kita tidak tahu sifat-sifat Allah. Setujukah Bapak Ibu? Ketika kita berusaha memahami firman Allah, sesungguhnya, sebenarnya kita sedang menduga apa yang ada pada pikiran Allah. Apa yang ada pada petunjuknya Allah. Jadi ketika kita berusaha memahami firman Allah, ketika Bapak Ibu membaca firman-firman Allah, sebenarnya kita sedang menduga Allah sedang ngapain tentang kita. Jadi
Semakin kita mengenal sifat-sifatnya, maka semakin akurat dugaan itu. Oleh karenanya, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, sadari dengan mengenal sifat-sifat Allah, maka petunjuk-petunjuknya di dalam Al-Quran dapat dimaknai dengan benar. Ya. Jadi dengan mengenal sifat-sifat Allah, maka petunjuk-petunjuknya isi Al-Quran ya dapat dimaknai dengan benar oleh kita. Karena kita menyesuaikan, oh ternyata ini maksudnya. Kenapa Allah melarang? Pada saat Bapak Ibu melarang anak putra-putri nggak boleh ke situ. Nggak boleh main-main di sumur, nanti kecemplung masuk sumur. Itu karena kita sayang. Seperti juga Allah memberikan peringatan-peringatan pada kita, itu karena Allah sayang. Allah misalnya, la tahrabul zina. Janganlah kamu dekati zina, kata Allah. Karena Allah sayang pada kita. Seperti halnya Bapak Ibu kepada putra dan putri kita. Sadari bahwa dengan mengenal sifat-sifat Allah, maka terkuaklah tabir pemahaman akan kebenaran-kebenaran ilahiyah. Kita akan tahu sesungguhnya, semakin kita tahu sifat-sifat Allah, semakin tahu kita sesungguhnya Allah sedang melakukan upaya agar manusia mencapai puncaknya, yaitu kebahagiaan dunia akhirat. Dengan mengenal sifat-sifat Allah, maka kita memahami kebenaran ilahiyah, keyakinan ilahiyah. Maka mudah untuk taat. Kenapa kita sulit taat pada Allah? Karena kita tidak mengenal sifat-sifat Allah, sehingga kita menjauhi perintah dan menjauhi larangannya. Memahami kebenaran ilahiyah berarti kita akan mencapai kebahagiaan dunia akhirat. Dengan mengenal sifat-sifat Allah, kita mudah memahami kebenaran. Inilah kebenaran dari Allah, inilah keyakinan ilahiyah, dan pada saat itu kita mudah taat. Setelah kita taat, kita akan mencapai kebahagiaan dunia dengan kebahagiaan akhirat. Dunia bahagia, akhirat surga. Contoh yang lebih mudah. Bagi orang yang mengenal sifat-sifat Allah, kebenaran ilahiyah yang ada di balik musibah tampak jelas. Apa jelasnya? Rasulullah SAW bersabda, seorang mukmin jika dia terkena musibah, walaupun hanya tertusuk duri, itu sesungguhnya Allah lagi cinta padanya. Dan Allah sedang menaikkan derajatnya, dan Allah sedang menghapus dosa-dosanya. Inilah pemahaman karena kita tahu sifat-sifat Allah. Bagi pencari dunia bahagia dan akhirat surga, firman Allah dalam Al-Quran merupakan petunjuk yang sangat berharga, petunjuk yang mahal, ya, petunjuk yang harus kita syukuri. Sadari, Al-Quran adalah bentangan jalan yang dihamparkan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang yang ingin mencapai kebahagiaan dunia dan mencapai kebahagiaan di akhirat. Inilah jalan yang terang benderang. Ya. Tentu ada metode mengenal Allah. Ada berbagai metode. Metode yang pertama, metode konvensional dari sifat 20, ya. Dari Asmaul Husna, ya, dari Mutara Tauhid yang kita sedang pelajari, yaitu dari firman-firmannya, dan Allah tidak ingkar janji. Bagaimana dengan sifat-sifat 20 misalnya? Ya. Misalnya dalam satu firman, Allah mengatakan, innallaha la yughayyiru ma biqaumi hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka. Ya. Artinya apa? Bahwa Allah tidak akan merubah satu kaum, ya, jika mereka tidak mau mengubahnya, tidak berupaya. Ya. Nah, inilah contohnya sifat-sifat, ya, sifat istighna dan iftikhar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ada 20. Ada wujud, kidam, bako, mukhatal, iskawasisi, basya, kalam, samun, basron, dan lain sebagainya. Tapi kita tidak akan buka ini. Ya. Mungkin suatu saat nanti kita akan coba pelajari yang ini. Juga ada sifat yang kita tahu dari sifat 20, ya. Wujud maksudnya ada, sifatnya nafsiyah, sifat mustahil adam, tiada. Ini lawan-lawannya.
Dan kemudian ada Asmaul Husna, ada 99 ya, sifat-sifat Allah. Tapi hari ini kita tidak akan mempelajari itu. Setujukah Bapak Ibu? Jadi tadi dari perubahan nasib ya. Dari ayat tadi Ar-Ra'd 11 ya, Allah tidak akan merubah satu kaum jika ia tidak mau merubahnya. Setujukah Bapak Ibu bahwa perubahan nasib tidak turun dengan sendirinya dari langit? Jadi kalau Bapak Ibu sekarang dalam kesulitan, bagaimana kita sabar? Sabar maknanya adalah menggantungkan nasib kita pada Allah, tetapi kaki menginjak ke bumi dengan berikhtiar sekuat tenaga. Jadi perubahan nasib tidak turun dengan sendirinya dari langit, tidak ujuk-ujuk. Itu makna tadi daripada surat Ar-Ra'd tadi. Sadari Bapak Ibu sekalian, tidak akan pernah ada asap bila kita tidak membuat api. Sebuah nasib seseorang tidak bisa tiba-tiba terjadi jika tidak ada ikhtiar. Jadi kerja manusia adalah ikhtiar sungguh-sungguh dan sandarkan keputusan pada Allah tentang nasib kita. Yang kedua, Allah membalas perbuatan baik dengan balasan 1000% atau 10 kali lipat. Ya. Nah ini katanya, barang siapa membawa amal yang baik, manja'a bi asanatin falahu hasnun. Ya. Dan barang siapa yang membawa perbuatan jahat, maka dia tidak diberi pembalasan melainkan seimbang dengan kejahatannya. Sedang mereka sedikit pun tidak aniaya. Ya. Jadi baginya 10 kali lipat amalnya, kata Allah. Ya. Atau 1000%. Jadi maknanya adalah bahwa perbuatan baik bukan untuk kepentingan orang lain, melainkan untuk kepentingan sendiri. Oke, saya ulangi lagi, ya Bapak Ibu sekalian. Dari Al-An'am 160, barang siapa membawa amal yang baik, maka baginya pahala 10 kali lipat dari amal perbuatannya. Maknanya adalah, ya, perbuatan baik bukan untuk kepentingan orang lain, melainkan untuk kepentingan diri kita sendiri. Karena kita akan mendapatkan pahala 1000%. Kita akan mendapatkan pahala 10 kali lipat. Maka sangat disayangkan orang tidak mau berikhtiar berbuat baik kepada sesamanya, baik itu sesama muslim maupun non-muslim, maupun binatang atau tumbuh-tumbuhan. Yang ketiga, Allah tidak menyukai orang yang merugikan hak orang lain. Asy-Syura 183. Setujukah Bapak Ibu? Perbuatan merugikan orang lain pada hakikatnya hanyalah mengundang murka Allah. Ya, kenapa mengundang murka Allah? Di sini dikatakan Allah tidak menyukai orang yang merugikan hak orang lain. Ya. Allah tidak menyukai orang yang merugikan orang lain. Dengan kata lain, perbuatan yang merugikan orang lain pada hakikatnya hanyalah mengundang murka Allah. Karena Allah tidak suka. Ya. Sadari, jangan lihat siapa yang kita rugikan, tapi lihatlah siapa yang nanti akan murka. Jangan lihat siapa yang kita rugikan, tapi lihatlah siapa pencipta yang dirugikan. Ya, jadi kalau misalnya ada orang lain, ya, yang menciptakan siapa? Allah. Kemudian kita beraniaya pada dia. Yang marah siapa? Ya, yang menciptakannya, yang pemiliknya. Anak adalah milik Allah. Kita dipercaya oleh Allah untuk, ya, untuk menjadikan tempat ibadah, ya, bagi keberadaannya anak dan istri. Kemudian kita melakukan hal yang tidak semena-mena. Bagaimana? Tentu Allah akan murka terhadap perilaku kita. Allah membuat rezeki manusia berbeda-beda. Dulu kita pernah pelajari ini dalam An-Nisa 32. Jadi Allah membuat rezeki manusia berbeda-beda. Dengan kata lain, ya, kualitas manusia diukur bukan dari rezekinya, melainkan dari karya dan ketakwaannya. Dari karyanya, dari ketakwaannya. Celakanya, Bapak Ibu, kita semua
memandang orang, menghormati orang, bukan dari ketakwaannya, tetapi justru dari kekayaannya. Semakin dia kaya, semakin dihormati. Semakin dia rumahnya mewah, semakin mobilnya mewah. Padahal rumahnya, mobilnya, semuanya adalah bahan daripada ujian. Bapak Ibu sadari, satu-satunya kejadian yang murni hasil karya kita sendiri hanyalah ketakwaan. Itulah yang menjadi ukuran ya daripada Allah Subhanahu wa taala. Kualitas manusia diukur bukan dari rezekinya melainkan dari karyanya. Ya, karyanya itu ya ketakwaannya. Oleh karenanya kita harus mengukur dari orang itu ketakwaannya. Yang kelima, Allah tidak suka kepada orang yang melirik kenikmatan hidup orang lain. Ya, surat Al-Hijr 88 dan Taha 131. Ya. Setujukah Bapak Ibu? Jangan cemburu dengan hartanya, tapi cemburulah pada ketakwaannya. Ya. Artinya dalam surat Al-Hijr tadi, dalam surat At-Taha tadi, Allah tidak suka kepada orang yang melirik kenikmatan hidup orang lain, maka dengan kata lain, jangan cemburu dengan hartanya, tapi cemburulah dengan ketakwaannya. Kenapa dia bisa sholat tahajud? Kenapa dia bisa puasa Senin Kemis? Kenapa dia bisa beramal lebih banyak kepada orang lain? Kenapa saya tidak? Kenapa mereka bisa bersabar? Kenapa mereka bisa melakukan tindakan-tindakan yang baik? Kenapa kita tidak? Mestinya kita iri semacam itu, bukan karena kekayaannya. Sadari Bapak Ibu, harta yang sering kali diperebutkan itu tidak bisa mengantarkan ke tujuan kita menjadi orang yang bahagia dunia akhirat. Ingat sekali lagi, harta yang sering kali diperebutkan itu tidak bisa mengantarkan ke tujuan hidup kita, dunia bahagia, akhirat, surga. Yang keenam, Allah membuat hati seorang menjadi tentram bila orang itu mengingatnya. Ar-Ra'd 28. Jadi Allah membuat hati seorang menjadi tentram bila mengingat Allah. Sadari Pak Bu, mengingat Allah yang berakibat hati akan tentram itu hanya dapat dicapai bila bebas dari syirik. Bebas dari menduakan Tuhan. Bebas dari konsentrasi kita terhadap sesuatu. Contoh, kita tidak bisa bergetar hati kita. Kita tidak bisa mengingat Allah dan hati kita menjadi tentram bila ada fokus lain. Bila kita fokus terhadap sesuatu. Bila kita, hati kita, pikiran kita ada pada tertentu. Isi hati kita. Misalnya, hari ini kita mengingat ingin punya mobil. Tapi orientasinya bukan Allah. Ingatnya mobil terus. Bukan concern pada Allah. Bagaimana mungkin mengingat Allah, hati kita jadi tentram karena ada yang menduakan. Ilahnya itu ada yang lain. Ada yang ilahnya Allah, ada ilahnya main, ada ilahnya game, ada ilahnya lain-lain. Sehingga kita bisa menjadikan itu semua syirik, menduakan. Maka orientasikan segala nafas, jalan, duduk, berdirinya kita hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Setujukah Bapak Ibu? Ketika kalbu berpaling arah mengingat yang lain, di sana sudah menanti kegundahan. Di sana menanti syaitan. Di sana menanti godaan-godaan syaitan. Ketika kalbu berpaling kepada harta kita, kepada sesuatu yang kita banggakan, kepada kedudukan kita, pangkat kita, kendaraan kita, sesuatu yang menjadikan kita tidak akan konsen mengingat Allah dan tidak akan bergetar dan tidak akan tentram jika mengingat Allah karena ada yang menduakan yaitu syirik. Setujukah Bapak Ibu? Hati tentram bukan lantaran banyak harta, melainkan karena banyak mengingat Allah. Karena tahu bahwa semua harta yang kita nikmati, harta yang kita miliki hanyalah batu ujian buat semua manusia. Yang ketujuh,
Orang yang paling hebat itu adalah orang yang paling takwa. Al-Bayyinah 7. Setujukah Bapak Ibu sekalian? Kehebatan manusia diukur dari seberapa jauh ia bersikap selaras dengan kehendaknya Allah. Jadi semakin dia selaras dengan kehendak-kehendaknya Allah, ya, semakin mudah dia taat. Sadari, orang yang paling hebat bukanlah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain, melainkan orang yang perilakunya paling selaras dengan maksud ia diciptakan. Ya. Jadi, kalau selaras dengan maksud apa yang ia ciptakan, tentu akan mudah. Yuk kita introspeksi sejenak. Bila ada rasa grogi ketika menghadapi pejabat, apakah yang salah? Ya, kita kan kalau ada pejabat grogi ya, mau menghadap presiden, mau menghadap menteri, ada bupati, wali kota, gubernur, kita grogi. Ya. Allah tidak akan menganiaya manusia. Referensinya Fusilat 46, Al-Anfal 51, Yunus 44, dan An-Nisa 40. Allah tidak akan menganiaya manusia. Oke, setujukah Bapak Ibu? Ketidaknyamanan bukanlah identik dengan penganiayaan. Jadi, pada saat Bapak Ibu mendapatkan ujian dari Allah, itu tidak nyaman. Itu identik dengan bukan itu dari kenyamanan. Bukan identik dengan penganiayaan. Jadi Allah tidak pernah menganiaya manusia. Allah tidak pernah menyiksa manusia di dunia, nanti di akhirat. Sadari, ketidaknyamanan ibarat bertemu sarang lebah. Ketidaknyamanan ibarat bertemu sarang lebah. Bagi seorang pawang merupakan rizki. Bagi seorang pawang lebah, ya, bertemu dengan sarang lebah, senang tidak? Senang. Sementara bagi orang yang awam membuatnya bengep, membuatnya antuk, membuatnya tersengat. Saya ulangi, ketidaknyamanan ibarat bertemu sarang lebah. Bagi seorang pawang merupakan rizki. Ya. Ketemu lebah, aku akan mendapatkan madu. Sementara bagi orang yang awam, lari terbirit-birit, kena sengat lebah. Sadari, bila awan tidak menangis, manalah mungkin taman akan tersenyum. Ya. Bila setiap polesan dianggap penyiksaan, bagaimana caranya agar kolbu bersinar? Yang ke-9. Ya. Allah pasti menguji setiap manusia di dunia ini dengan kenyamanan dan ketidaknyamanan. Nah, Al-Anbiya 35, Al-A'raf 168. Dengan kata lain, kita harus menyadari bahwa Allah pasti menguji setiap manusia, ya, di dunia ini dengan dua, nyaman dan tidak nyaman. Ya. Oleh karenanya, setujukah Bapak Ibu, Allah pasti membuat yang muda menjadi tua. Ya. Dulu muda, sekarang tua merupakan episode kehidupan manusia di dunia. Jadi jangan kaget. Ya, keriput dan lain sebagainya. Ya. Jadi jangan kaget. Kita nggak usah sedih melihat gigi tanggal, kulit keriput, rambut menipis, putih. Itu adalah sebuah episode. Kalau kita adalah wayang, maka Allah sedang memperjalankan wayang itu ke tujuan akhirnya, yaitu kematian, dan mempertanggungjawabkan kehidupan di dunia setelah kematian itu berlalu. Oleh karenanya, sahabat, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita harus sadari bahwa kenyamanan dan ketidaknyamanan adalah bagian dari episode perjalanan hidup manusia. Nikmati. Ya, badai pasti akan berlalu. Ya, setiap kesulitan Allah datangkan 2 kali kemudahan. Inna ma'al usri yusran fa idza faragta fansub fa ila rabbika farghab. Bila tidak mau menerima ketidaknyamanan,
jangan tinggal di dunia. Di dunia isinya dua, siang malam, sulit mudah, ya, atas bawah, kiri kanan, selalu berpasangan. Jadi bila tidak mau menerima ketidaknyamanan, karena di dunia pasti ada dua, nyaman dan ketidaknyamanan. Jika tidak ingin kenyamanan, jangan tinggal di dunia. Tinggallah di alam kubur. Ya. Tidak akan pernah sakit, tidak akan pernah susah, karena sudah di end, selesai, mati. Sadari Pak Bu, bila manusia tidak diberi ketidaknyamanan, niscaya manusia tidak akan mau mikir. Saya ulangi sekali lagi, bila manusia tidak diberi ketidaknyamanan, niscaya manusia tidak mau mikir. Ya, kemarin saya kehujanan, Bapak Ibu sekalian, terus kepala agak pening, dia bersin-bersin. Saya menikmati betul, subhanallah, Allahu Akbar, Masya Allah. Luar biasa, Allah memberikan mereka rekayasa. Saya teringat beberapa bulan yang lalu, bulan Juni saat saya sakit, buka mata pusing. Disitulah kedekatan saya pada Allah luar biasa. Hari-hari berdoa, sholat luar biasa. Karena tidak pergi kemana-mana. Terus saja beristighfar terus. Kenikmatannya luar biasa. Jadi orang yang kena kesulitan, sesungguhnya dia diajak mikir. Diberi kesempatan sama Allah agar dia mikir ya bahwa ada di balik itu sesuatu yang sangat kuat, maha kuat, yaitu Allah itu sendiri. Dengan adanya, mohon maaf, COVID-19, semua manusia berpikir ada sesuatu kekuatan yang kita tidak pernah tahu kekuatan itu adalah Allah. Allah sendiri yang mendatangkan kesulitan dalam hal ini adalah COVID-19. Bapak Ibu yang ke-10, Allah akan mendatangkan kemudahan setelah kita ditimpa ketidaknyamanan. Alam Nasrah ya tadi inam al-zusran fa idza faragta fansab fa ila rabbika farghab. Setuju kan Bapak Ibu? Di dunia ini tidak ada yang kekal. Badai pasti akan berlalu. Setiap kita sekarang menghadapi kesulitan, pasti nanti kita akan datang kemudian. Setelah kita naik sebuah gunung, nanti pasti akan turun. Gunung tidak akan terus, pasti ada waktunya gunung itu landai. Sadari, kemudahan itu gunanya untuk mendapatkan kenyamanan. Baik kenyamanan di luar ataupun kenyamanan di dalam. Jadi, sakit jadi sembuh, kenyamanan di luar. Jadi sakit jadi sembuh, kenyamanan ada di luar. Oleh karenanya, sakit semula gelisah jadi tenang. Ada kenyamanan di dalam. Ingat lagi, sakit jadi sembuh, kenyamanan di luar. Ya. Semula gelisah jadi tenang, kenyamanannya di dalam. Ya. Ini kolbu kita. Ya. Yang ke-11, Allah memberi ketidaknyamanan bukanlah berarti bencana. Dan dia memberi kegembiraan tidaklah selalu berarti indah. Al-Baqarah 216. Ingat sekali lagi, Allah memberi ketidaknyamanan bukanlah berarti bencana. Dan dia memberi kegembiraan tidaklah selalu berarti indah. Kegembiraan bisa saja akan menghasilkan ya kematian atau kesedihan. Sadari, banyak kenikmatan yang dilipat di antara taring-taring bencana. Banyak kegembiraan yang menghadap arah di mana di sana beberapa musibah telah menanti kita. Kita tidak tahu. Bapak Ibu, kenikmatan yang dipilih di antara taring-taring bencana. Ya. Ketika aku mohon ketabahan, Allah memberi kesulitan dalam kehidupan. Ketika aku mohon kelapangan jiwa, Allah memberiku gelombang masalah untuk ku atasi. Ketika aku mohon kesabaran, Allah beri orang-orang yang berlaku zalim. Bagaimana mungkin kita disebut as-sabirin, orang yang sabar, tapi tidak pernah diuji menghadapi orang-orang yang zalim. Ketika aku mohon pengampunan dosa, Allah memberi rasa sakit. Ketika aku mohon hikmah, Allah memberi berbagai rupa ketidaknyamanan. Seorang yang mendapatkan hikmah tidak mungkin dari sesuatu yang senang, biasanya dari sesuatu yang tidak nyaman.
Ketika aku mohon surga, Allah menghujaniku dengan ujian-ujian. Aku tak pernah menerima apa yang kuminta, tapi aku menerima apa yang kubutuhkan. Jadi Allah beri kepada kita sesuatu yang kita butuhkan, bukan apa yang kita minta. Kenapa Bapak Ibu ya tidak punya rumah yang sangat besar? Karena tidak butuh. Kenapa Bapak Ibu tidak diberikan mobil yang sangat mewah? Karena tidak butuh. Allah akan memberi sesuatu sesuai dengan kebutuhan. Subhanallah. Sadari Pak Bu, Allah memang memberikan ketidaknyamanan, tapi Dia tidak pernah memberikan keburukan. Ingat, Allah memberikan ketidaknyamanan, tetapi Allah tidak pernah memberikan keburukan pada manusia. Yang ke-12. Allah memberikan ganjaran surga pada orang yang dapat menahan hawa nafsunya. An-Naziat 40 dan 41. Itu juga Bapak Ibu, menahan amarah pada hakikatnya adalah mengundang surga. Kebalikannya, ya, mengembarakan marah berarti mengundang neraka. Yang ke-13, Allah menetapkan kejadian-kejadian yang akan dialami oleh manusia yang berjalan di dalam koridornya. Jadi Allah menetapkan kejadian-kejadian yang akan dialami oleh manusia yang berjalan di dalam koridornya, yang berjalan di ketentuan Allah. Contoh misalnya, Allah akan menetapkan kejadian yang akan dialami oleh manusia. Misalnya, saya sekarang kelaparan. Kemudian koridornya orang yang lapar itu mencari nafkah, mencari makan. Tetapi ada orang yang tahan, ya, keluar dari koridornya. Begitu lapar, dia maling, nyolong, keluar dari koridornya, keluar dari aturannya Allah, ketangkap, dipukuli orang. Keluar dari koridornya, ada masalah. Allah menetapkan kejadian yang akan dialami oleh manusia. Datang masalah. Pada saat ada masalah, tidak diselesaikan. Kan setiap kesulitan Allah janji akan datangkan kemudahan. Begitu ada masalah, kita bunuh diri. Keluar dari koridornya. Maka Allah akan tetapkan sesuatu. Itu juga Bapak Ibu. Sesuatu yang tidak direncanakan Allah akan menimpa kita. Tidak bakalan menimpa kita. Jadi nggak mungkin sesuatu yang tidak direncanakan Allah akan menimpa kita. Tentu tidak akan bakal menimpa kita. Nggak usah takut. Nggak usah takut. Sadari Pak Bu, bila suatu yang bakalan terjadi adalah kehendaknya semata-mata, mengapa jiwa tidak kita hanyutkan saja pada pengaturannya? Karena Allah yang mengatur alam semesta. Ya. Jatuhnya air hujan di malam dan siang hari karena ketentuan Allah. Ya, debu yang melayang mengikuti aturannya Allah. Jatuhnya daun di kegelapan malam mengikuti sunnatullahnya. Sadari, kerisauan sesuatu yang sudah berada dalam genggaman Allah adalah bukti lemahnya kepercayaan kita pada Dia. Jadi merisaukan sesuatu yang sudah berada dalam genggamannya Allah, takdir dan qadar, adalah bukti lemahnya kepercayaan kita pada Allah. Jadi Bapak Ibu, lepaskan semua. Lepaskan semua. Semuanya Allah pasti akan mengatur. Baik, kita review sebentar bahwa kebenaran-kebenaran ilahiyah yang terkuat dari pengenalan akan sifat-sifat Allah di atas, ya. Kebenaran ilahiyah misalnya fokus pada ikhtiar, bukan pada hasil. Sekali lagi, kebenaran ilahiyah fokus pada ikhtiar, bukan pada hasil. Hasil serahkan pada Allah. Kita lakukan langkah 1, 2, 3, 4, 5. Ini ikhtiar. Hasilnya serahkan pada Allah. Kalau ternyata hasilnya tidak sesuai dengan keinginan kita, itulah takdir. Kita nikmati.
Kita tidak pernah bisa mengontrol hasil, tapi kita bisa mengontrol ikhtiar. Ikhtiarnya sudah benar atau belum. Kebenaran ilahiyah berikutnya. Ukuran kualitas manusia bukan terletak pada rizkinya, tapi pada ketakwaannya. Jangan cemburu dengan hartanya, tapi cemburulah pada ketakwaannya. Kenapa dia bisa sholat tepat waktu dan sholat di masjid sementara saya begitu ada panggilan azan tidak bergeming, malah main games, malah melakukan sesuatu yang tidak Allah anjurkan. Kebenaran ilahiyah berikutnya adalah bahwa kita pasti selalu kuat menerima ketetapan-ketetapannya yang tidak nyaman. Karena Allah tidak pernah menguji manusia di luar kemampuannya. Kebenaran ilahiyah, selama hidup di dunia kita pasti berjumpa dengan ketidaknyamanan. Bila tidak ingin bertemu dengan ketidaknyamanan, hiduplah di surga. Ya, di surga semuanya nyaman, jadi harus mau masuk fase kematian. Ya, baru kita tidak akan ketemu ketidaknyamanan. Baik, Mbak Adi, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan hari ini kita akan mendapatkan ibroh, ya, sesuatu yang Allah berikan kebaikan pada kita semua. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof, ini ada beberapa pertanyaan yang sudah disampaikan dari teman-teman yang hadir pada malam ini. Yang pertama dari Pak Gani. Prof, mohon contoh-contoh yang implementatif atas pemahaman sifat-sifat Allah pada kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita akan lebih memahami maknanya. Oke, ya. Contohnya begini, Pak Gani. Pak Gani ketemu seseorang hari ini. Kemudian seseorang itu memberikan atau begitu berharap orang itu ketemu akan berikan kebaikan, tiba-tiba dia marah. Kemudian kita tidak sadari bahwa kehidupan di dunia itu selalu ada dua. Kita pasti ketemu dengan orang yang baik dan ketemu orang yang tidak baik. Begitu ketemu dengan orang yang tidak baik, kita terima nikmat kesadaran itu. Karena kita tahu sifat-sifat Allah. Ya, sifat-sifat Allah itu ya adalah Rahman dan Rahim. Justru ketemunya kita dengan orang yang tidak baik menunjukkan bahwa Allah sedang mengingatkan kita bahwa kita lagi dipertemukan sesuatu agar kita mikir. Pada saat kita selalu mendapatkan kenikmatan terus, kita sombong. Ya. Itu yang menjadi bahaya. Contoh misalnya, kita sedih, misalnya, oh kenapa ya hari ini saya tidak dapat rezeki. Benar nggak? Allah itu buruk pada kita. Benar nggak? Allah tidak baik pada kita. Salah. Kita lihat sifat Allah. Rahman, Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ya Rojak, pemberi rezeki. Artinya Allah tidak akan membiarkan kita lapar. Sejauh kita menunaikan tugas ketentuan fungsi manusia. Manusia kerjanya adalah ikhtiar, Allah menentukan hasil. Kalau pada saat hari ini kita lapar, kita lihat sifat Allah, Ar-Razzaq, ya, pemberi rezeki. Allah Rahman dan Rahim, memberi kasih dan sayang. Ya ikhtiar sekuat tenaga. Pasti Allah akan berikan sesuatu. Ya. Kemarin, mohon maaf ya, saya mau berangkat ke Medan, kemudian ada seorang anak kecil, ya umur 15 tahun mendekati saya di bandara. Nah, dia bilang, Pak, saya ini orang daerah Baduy lah, Sukabumi masuk ke dalam, ya. Kemudian dia minta uang agar untuk makan dan pulang ke rumah. Kenapa? Dia ibunya bercerai, bapaknya dia TKW ibunya, kemudian nggak tahu gimana, pulang hamil, bapaknya nggak tahu, terus kemudian dia bilang ayahnya sekarang adalah bercerai, ayahnya itu nikah lagi tapi bercerai gitu.
sehingga dia hidup sama nenek kakeknya, neneknya baru meninggal, kakeknya nggak bisa apa-apa. Maka dia ingin berikhtiar. Anak 15 tahun. Nah, dia udah putus sekolah dari pesantren, dia berikhtiar. Nah, saya berbeda pendapat dengan istri saya. Istri saya harus bertanya terus, saya sudah yakin bahwa ini pasti ujian buat saya terhadap anak itu. Kemudian saya sering menghadapi beberapa kali hal ini. Kalau saya kasih uang, maka mungkin dia berbohong. Tapi kalau saya kasih tiket pulang, jadi akhirnya saya kasih tiket pulang. Nah, saya cari dulu sebelum naik pesawat, saya cari dulu mobil yang jurusan ke Bogor. Nah, ada nih saya belikan ya tiketnya ya 150.000. Kemudian saya bilang sama supir, nih Pak supir, nanti anak ini kalau turun kasih naik ke daerah Sukabumi, ini uangnya. Nah, jadi jangan kasih sebelum turun. Saya minta tolong. Nah, saya jelasin ini anak ini siapa. Kemudian saya kasih makan. Ya, saya belikan makan. Begitu saya melihat dia makan, dia gemeter. Saya melihat, oh ini ada kesungguhan bahwa dia itu memang lapar. Karena dia ngaku 1 hari ini belum makan. Dia gemeter makan gitu. Nah, inilah ujian. Nah, seorang ini mau berikhtiar, dia tanya, saya udah lihat anak itu terus deketin orang, tapi nggak ada yang peduli. Akhirnya sebelum saya naik pesawat, saya lakukan itu, walaupun ya buat saya menyia-nyiakan waktu mungkin bagi orang lain, tapi buat saya ini adalah sesuatu yang membuat kita berpikir dan kita memberikan sesuatu kemudahan. Saya kira itu salah satu contoh sehari-hari, Pak Gani. Terima kasih, Prof. Pertanyaan selanjutnya dari Pak Surjaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof, mohon pencerahan untuk memahami sifat-sifat Allah, takdir, dan ikhtiar. Ya, jadi seperti yang tadi saya contohkan, pada saat saya punya masalah, saya banyak masalah. Nah, misalnya salah satu masalah adalah yang paling mudah hampir setiap orang itu tentang hutang. Pada saat kita ditagih hutang, ada 2 pilihan. Ya, kemarin saya membaca artikel seorang mahasiswa ditagih hutang, ketakutan dia bunuh diri, dia menggantung di kos-kosan. Ya, itu artikelnya udah lama. Artinya ada seorang ditagih hutang, tapi dia berikhtiar. Kan kerja utama manusia adalah ikhtiar. Allah yang menentukan hasilnya. Nah, bagaimana dengan takdir? Takdir adalah lembaran-lembaran pilihan Allah yang tertulis di Lauhul Mahfuz akan apa yang terjadi pada diri manusia, dan Allah akan menjawabnya setiap lembaran itu. Contoh misalnya, takdirnya seorang mungkin dia jodohnya 10. Kalau dia pergi ke Jakarta dan main di diskotik, maka mendapatkan Zuzana. Tapi kalau dia pergi ke Surabaya, main ke masjid, mungkin dapat Fatimah. Main dia ke Medan, atau dia hidup di Medan, kemudian main pergaulannya di musola, mendapat Jannah. Kemudian kalau dia main ke Makassar, perbuatan sehari-hari ya di diskotik, dapatnya ya misalnya si X. Itu ada 10 pilihan. Nah, 10 pilihan itu Allah akan tentukan kalau kita memilih X, hasilnya Y dan Z. Nah, ikhtiar itu adalah bagian daripada menentukan takdir yang mana. Karena Allah menentukan takdir itu bukan satu, sebuah pilihan yang banyak. Contoh, suatu saat ya sahabat diperintahkan oleh Rasul ya untuk pergi ke Irak. Nah, tapi di pertengahan jalan ya berpapasan dengan seorang bahwa di sana itu ada taun ya bencana. Kemudian dia balik. Apa katanya? Saya memilih dari takdir yang buruk kepada takdir yang baik. Artinya kalau saya teruskan ke sana pasti saya mudah kena bencana karena di sana ada bencana. Saya menghindari gitu loh. Nah, itu adalah antara konsep takdir dengan ikhtiar. Begitu Pak Surjaman. Terima kasih Prof. Pertanyaan selanjutnya dari Pak Hasbullah. Assalamualaikum Prof. Mohon izin, bagaimana tafsir yang sesungguhnya terkait dengan suatu kaum? Makna kaum ini apakah terkait individual atau kelompok dan lain-lain? Yang kedua, apa makna dari perubahan yang turun dari langit?
Apakah Allah itu ada di atas langit atau seperti apa makna sesungguhnya? Terima kasih, wassalam. Ya, jadi Pak Bala, yang saya pahami bahwa tafsir yang menyatakan terkait dengan satu kaum, ya, apakah kena terkait dengan individual atau kelompok? Iya. Contoh misalnya peringatan kita, gampangnya. Pada saat kita tidak peduli dengan ekosistem. Ini kalau ada Mbak Sri ya, besok saya akan bicara itu di Jakarta ya, tentang ekosistem. Ya, kalau kita tidak tidak peduli dengan ekosistem, ya, ekosistem itu dari gunung, lembah di bawah terus sampai dasar. Nah, kalau kita tidak peduli, ya, kaum ini tidak saling mengingatkan antara individu dengan individu yang lainnya, pada saat yang di atas, ya, mohon maaf, yang di atas itu di gunung, ya, dia tidak peduli dengan apa yang di bawah, individu-individu ini akan kena kelompok semua. Ya, manusia akan kena yang di bawahnya. Di sana nebang pohon dan lain sebagainya, itu akan terkena. Sama halnya amar ma'ruf nahi mungkar. Kenapa amar ma'ruf nahi mungkar itu wajib bagi seorang muslim? Jika kita tidak pedulikan tentang apa yang terjadi di alam semesta ini, di lingkungan kita ini, maka kita akan kena dampak. Nah, pertanyaannya, pada saat di atas terjadi longsor, yang di bawah itu orang baru datang, tiba-tiba kena bencana. Apakah karena ulahnya dia? Nah, pertanyaannya itu. Dia kan nggak ngerti apa-apa. Ulahnya dia nggak. Padahal itu perbuatan individu. Terjadi kelompok yang kena. Nah, artinya, kita harus amar ma'ruf nahi mungkar. Kita tidak boleh mengatakan, oh itu kan orang lain, itu kan dia. Nggak boleh. Nah, oke, yang berikutnya, tadi apa saya lupa ya. Nah, perubahan yang turun dari langit ya. Jadi, apa makna perubahan yang turun dari langit? Apakah Allah itu di atas langit atau seperti makna sesungguhnya? Jadi itu yang minggu kemarin kita bahas. Ya, namanya pemahaman ada dua dalam konsep Al-Quran. Ya, Al-Quran itu dimaknai sebagai ayat mutasyabihat, ayat yang perlu dipikirkan dengan ilmu yang sangat kompleks. Ya, ada ayat mukamat. Ayat mukamat tuh gini, ya, diperintahkannya aqimus sholah, aqimus zakat, diperintahkannya kamu untuk sholat, diperintahkannya kamu zakat. Itu mukamat. Ayat mutasyabihat contohnya, inna fi khalqis samawati wa ma fil ardi wa ikhtilafil laili wan nahari ayati liulil albab. Sesungguhnya dalam menciptakan langit dan bumi dan serta isinya terdapat tanda bagi orang yang berakal. Ya, perputaran langit dan bumi itu hebat bagi orang yang berakal, yang berpikir. Kalau Bapak, Ibu, teman-teman kuliah di astronomi selama 4 tahun, begitu mendengar ayat ini luar biasa. Ternyata perputaran matahari dalam 1 hari memerlukan energi yang luar biasa. Diperkirakan minyak yang ada di bumi itu habis dalam 1 hari untuk memutar energinya bulan. Apalagi matahari yang lebih besar gitu. Jadi makna dari perubahan yang turun dari langit, ya, apakah Allah itu di atas langit atau seperti makna sesungguhnya? Tidak. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Tapi yang jelas adalah bahwa jika kita setiap sholat menyatakan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, maknanya adalah ya tentu Allah lebih besar daripada yang diciptakannya. Ya, baik kebesaran makrokosmos, mikrokosmos. Contoh, kebesarannya Allah menciptakan sesuatu yang sangat besar. Perjalanan dari ujung utara ke selatan, dari atas dan bawah, memerlukan jutaan tahun cahaya untuk melakukan dari titik satu planet dengan planet lainnya. Begitu besarnya.
Dari planet-planet itu ada ribuan planet, jutaan planet. Di situ ada Andromeda, Bima Sakti, itu kelompok-kelompok. Satu kelompok besarnya itu jutaan tahun cahaya. Jika dikatakan bahwa makna dari perubahan turun dari langit, bahwa turun dari langit bisa dimaknai misalnya benar, ada yang benar. Misalnya tentang kalau Bapak Ibu membaca Quran tentang besi, bahwa besi itu turun dari langit. Tidak ada di bumi, itu memang turun dari langit. Tetapi misalnya sholatlah kamu di tengah malam, karena di situ para malaikat akan turun dan Allah turun melihat manusia. Nah, itu bukan berarti dari makna fisik bahwa Allah turun ya, seperti manusia turun. Jadi Allah melihat langsung ya, melihat langsung. Kenapa? Ya kalau kita mencatatkan bahwa Allahu Akbar, maka memang Allah besarnya luar biasa. Nah, dilarang kita mempermasalahkan, mengingat, memikirkan zat Allah. Disinilah letaknya. Karena kita tidak akan mungkin bisa mengetahui Allah sejauh apa tentang zat Allah itu berada. Saya kira begitu. Terima kasih, Prof. Pertanyaan selanjutnya dari Bu Risma Haris. Assalamualaikum, Prof. Bagaimana jika mendapatkan musibah yang berulang walau sudah berikhtiar untuk menghindari musibah yang sama? Bagaimana menyikapinya, Prof? Ya, pertama, musibah. Oke, Bu Risma Haris. Tadi, Allah tidak akan pernah membiarkan manusia, walaupun dia tertusuk duri, ya, Allah pasti akan ampuni dosanya. Ya. Jadi rasa sakit, Allah akan ampuni dosanya. Dari setiap masalah, Allah akan ampuni dosanya. Dan pada saat itu, kata Allah, ya, Rasulullah SAW bersabda, maka pada saat orang tertusuk duri, maka Allah naikkan derajatnya. Dan sesungguhnya saat itu, Allah sedang dekat dengannya. Dan hanya pada seorang mukmin. Oke, pertanyaannya kedua. Jika kita kesulitan, ya, tadi Bu Risma, kita mendapatkan musibah. Kan orang yang mendapat musibah apa? Allah sedang ampuni dosa-dosanya. Pertanyaan saya, pada saat Bu Risma diampuni dosanya, senang atau tidak? Pastinya. Senang. Oke, kalau pengen diampuni dosa, itu hanya ada dua caranya. Ya, cara pertama, meminta pada Allah diampuni dosanya dengan berdoa dan perbuatan baik kita, maka Allah akan gugurkan dosa-dosanya. Yang kedua, diberikan kesulitan dan rasa sakit, maka Allah ampuni dosanya. Dan cara mengembalikan perbuatan dosa kita hanya ada dua cara. Di dunia dengan dua cara tadi, di akhirat dengan memasukkan neraka. Setelah bersih baru masuk surga. Pilihannya mau di dunia atau di akhirat? Di dunia saja. Di dunia. Kalau di akhirat masuk neraka dulu, Bu. Ayo, mau pilih mana? Ini ya, Prof. Oke. Pertanyaan selanjutnya dari Pak Dr. Bakti. Assalamualaikum, Prof. Bagaimana tolak ukur ikhtiar yang sudah dilakukan dan kita sudah merasa maksimal, tetapi seperti belum terlihat hasilnya? Iya. Jadi gini, kita akan sulit ya. Sulit mengukur, ini ikhtiar saya sudah sejauh mana gitu. Jadi mengukur ikhtiar bahwa kita sudah mentok, waktu udah habis. Dan waktu yang dibuat untuk mencapai ikhtiar itu dilakukan dengan sungguh-sungguh. Saya ulangi lagi, waktu. Jadi misalnya, waktu saya tinggal 4 hari, kalau saya dalam 4 hari tidak menyelesaikan masalah, maka saya masuk penjara. Maka waktu demi waktu yang kita lakukan dalam 4 hari itu dilakukan dengan maksimal. Dengan ikhtiar yang sungguh-sungguh, ke sana kemari sampai waktunya habis 1 hari. Kita 1 hari lagi, waktunya jangan tidur-tidur, jangan santai-santai, terus saja. Seoptimal mungkin. Ya. Dengan waktu yang kita lakukan tiap hari, tiap detik, tiap saat dengan secara maksimal,
maka disebut dengan ikhtiar. Dan ikhtiar itu sangat luas. Ada orang yang berikhtiar dengan networking. Pesertanya siapa? Artinya, kita berikhtiarnya tidak dengan sendiri, tapi dengan memberitahu kepada orang. Membantu. Atau kita berikhtiar dengan diri sendiri. Jadi ini metode. Metode itu berbanding lurus dengan keilmuan. Oh, nggak ada ya. Nah, orang yang tidak punya ilmu, ikhtiarnya ya segitu-gitunya. Tapi orang yang berilmu, ikhtiarnya jauh lebih besar. Kira-kira ukurannya di waktu dan optimalisasi kegiatan untuk menyelesaikan permasalahan itu. Baru kita lihat bahwa kita ada sungguh-sungguh. Terima kasih, Prof. Pertanyaan selanjutnya dari Pak Ahmad S. Morat. Assalamualaikum, Pak. Hal apa yang perlu ditanamkan dalam diri agar rasa bersyukur kepada nikmat dan rahmat Allah akan terus mengalir selama kita hidup? Ya, jadi kalau kita ingin bersyukur, kita lihat orang yang lebih bawah. Ya. Dan kita lihat ayat Quran, setiap engkau bersyukur, Allah katakan akan ditambah nikmatnya. Nah, masalahnya bersyukur itu ada 3 makna. Makna pertama adalah dalam ucapan bersyukur. Misalnya Bapak Ibu diberi sesuatu oleh orang lain, menyatakan terima kasih. Ya, tadi udah ngomong. Ya, jazakallah khairan katsiran, terima kasih, bersyukur ya Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Jadi dengan ucapan. Kemudian rasa syukur kedua diitikotkan dengan memanfaatkan syukur tadi. Kalau diberi harta, diberi uang, maka uang ini dimanfaatkan sesuai dengan perintah dan larangannya Allah. Kalau diberi barang, barang ini dimanfaatkan sesuai dengan perintahnya Allah. Kalau diberi harta atau barang, jadikan barang itu mampu mendekatkan diri kita pada Allah. Mampu menaikkan ketaatan kita pada Allah. Yang ketiga, pada saat rasa syukur itu hadir, itikotkan seluruh tubuh kita, ya, membandingkan dengan orang yang kondisinya lebih lemah daripada kita, maka kita akan terus-menerus menerima rasa syukur itu berkelanjutan. Dan apa hasilnya? Allah akan tambah terus. Jadi sekali lagi, syukur dengan ucapan, syukur dengan perbuatan, memanfaatkan rasa syukur. Yang ketiga, syukur dengan melaksanakan, melihat orang lain yang jauh lebih sulit daripada kita dari kondisi apa yang kita nikmati. Begitu Mbak Andi. Terima kasih banyak, Prof. Selanjutnya pertanyaan dari Bu Mastini Mastud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Prof. Apakah Ya. seseorang yang penyayang bisa dikatakan ada sifat Allah di dalam dirinya? Ya, semua sifat-sifat baik pada diri manusia itu dari zat Allah, dari sifat-sifat Allah. Contoh misalnya, ya, kita tidak tega melihat orang sulit, kemudian kita membantu, nggak usah takut. Tadi ayatnya setiap kebaikan kita membantu orang, Allah akan kasih 1000%, 10 kali lipat. Dan itulah sifat baik, ya, pengasih, penyayang, Rahman, Rahim. Itu sifat Allah. Begitu, Mbak. Siap, Prof. Pertanyaan selanjutnya dari Pak Yunus Putra. Assalamualaikum, Prof. Di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Di dunia pasti ada kenyamanan dan ketidaknyamanan. Sudah seringkali kita dengar dan ketahui. Tapi saat dihadapkan pada kesulitan, ketidaknyamanan, tidak jarang selalu mengeluh. Bagaimana agar kita lebih paham dan iman terhadap keilahian tersebut? Ya. Jadi pastikan kita yakini semua kejadian kita selagi kita ada dalam koridornya, itu yang disebut dengan takdir dan qadar. Pada saat kita sekarang mendapatkan kesulitan, terima. Ya. Fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Jika engkau mengikuti petunjukku, pasti kamu tidak akan pernah rasa sedih dan rasa duka.
Jadi orang yang mengikuti petunjuknya Allah, dia tidak sedih dan tidak duga atas apa keputusan Allah, apa atas kenikmatan Allah hari ini, tahun lalu, sekarang, dan akan datang. Nikmat terus. Jadi, fa'idha farugta fansub fa'illa robika fargob. Ya. Setiap kesulitan pasti Allah akan datangkan kemudahan. Itu janji Allah. Ingat Pak, janji Allah itu benar. Masalahnya Bapak tidak yakin, kita tidak yakin bahwa janji Allah itu benar, bahwa setiap kesulitan akan datang kemudahan. Kesulitan itu kayak apa? Kesulitan bisa didatangkan dari tadi kelompok tertentu, orang tertentu, kita kena kelompoknya. Nah, jadi sulit kita. Pertanyaannya banjir. Padahal kita tidak pernah buang sampah sembarangan. Tiba-tiba banjir. Terus kita marahnya pada siapa? Marah pada siapa? Marah. Wong banjir, saya tidak pernah melakukan buang sampah sembarangan. Tiba-tiba banjir. Ada orang tertentu. Nah, kita tidak mengingatkan. Ya. Wa tawassobil haq wa tawassobil sabr. Oleh karenanya, pada saat kita mendapatkan kesulitan, yakini kesulitan ini datangnya dari Allah. Allah mengingatkan kita. Kita yakini setiap kesulitan, kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Sesungguhnya ini dari Allah dan datangnya dari Allah dan kembalikan pada Allah. Yang kedua, orang yang memiliki kesadaran tinggi mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Sesungguhnya setiap kesulitan diri manusia, kata Rasul, bagi seorang mukmin dan hanya bagi seorang mukmin, maka dikurangi dosanya. Lagi dekat sama Allah, dinaikkan derajatnya. Siapa yang tidak mau dikurangi dosanya? Kan nikmat dong. Itulah hebatnya mukmin dan bagi hanya seorang mukmin, kata Rasul. Kalau Bapak Ibu tidak mau, berarti bukan seorang mukmin. Orang kafir dong. Mau disebut sebagai orang kafir. Iya. Pertanyaan selanjutnya, Prof, dari Mas Toir Madani. Assalamualaikum, Prof, izin bertanya. Terkadang banyak orang yang di dalam hidupnya selalu mengeluh karena Allah selalu mendatangkan masalah yang menurutnya di luar kemampuannya. Bagaimana pandangan Prof mengenai hal tersebut dan harus bagaimana menyikapinya? Ya, jadi tidaklah Allah mendatangkan satu ujian di luar kemampuan. Yakin itu dulu. Jadi kalau kita tidak yakin, Allah tidak akan pernah menguji di luar kemampuan manusia. Yakin itu dulu. Kalau kita tidak yakin, jadi kita berkeluh kesah. Dan orang berkeluh kesah adalah jauh dari kenikmatan Allah. Ya, jadi ingat, Pak siapa? Pak Mas Hoir Madani. Pak Mas Hoir. Jadi bahwa kita sekarang lagi diuji di luar kemampuannya, nggak mungkin. Pasti Allah menguji sesuai dengan kemampuan manusia. Itu yang pertama. Nah, terus bagaimana harus bagaimana menyikapinya? Menyikapinya beristighfar, ya, beristighfar. Ya, karena ujian dari Allah itu ada dua. Pertama, ujian untuk menaikkan derajat, artinya kita jadi cerdas. Saya mau tanya, di teman-teman ini kan ada yang S2, ada yang S1, ada yang SMA, ada yang S3. Pada saat Bapak Ibu mendapatkan ijazah S3, ujiannya banyakkan mana daripada anak SMP? Kan derajatnya S3 lebih tinggi. Diuji terus, akhirnya dapat gelar S3. Kalau pengen cuma SD, ya diujinya cuma 6 tahun. Semakin diuji semakin banyak, semakin derajatnya tinggi di hadapan Allah. Dan itu janjinya benar Allah. Semakin kita diuji, semakin kita sering mendapatkan kesulitan. Pada saat kita mendapatkan kesulitan, tenang tidak? Tenang, karena kita sudah menghadapi itu. Hari-hari, mohon maaf ya, Allah menyibukkan saya dengan berbagai permasalahan orang. Baik permasalahan perguruan tinggi, berantemnya perguruan tinggi dan sebagainya. Hari-hari tadi sampai sore, terus tadi habis ngisi pengajian dari pagi, sore tadi ada tamu dan sebagainya. Itu setiap hari. Saya tidak mengeluh. Kenapa? Berarti saya mampu. Berarti pas. Muka saya pas. Muka saya pas mendapatkan masalah. Karena memang itu Allah mengepaskan. Allah itu maha mengepaskan manusia. Tidak mungkin Bapak Ibu tidak memiliki sesuatu
kekuatan kemudian Allah beri. Tidak ada. Dan pada saat tidak mampu, Allah selesaikan dengan kematian. Paham nggak? Jadi pada saat Bapak Ibu tidak mampu, maka Allah selesaikan dengan kematian. Ibu Bapak menahan sakit nggak tahan, akhirnya mati, sudah selesai. Memang kemampuannya sampai situ. Begitu Pak Mas Hoir. Mas Hoir. Ya. Pertanyaan selanjutnya ini Prof. Dari Ibu Andi Hafidah. Assalamualaikum, maaf Prof. Maaf kalau pertanyaannya lain. Saya dulu pernah mencapai rasa tidak takut dengan kematian dan sudah siap untuk mati. Tapi sekarang belum siap. Bagaimana cara saya bisa sampai ke level itu lagi? Seperti ini pertanyaan semua orang juga ini, Prof. Jadi sama. Saya ini ya, saya sering ngomong gitu sama istri. Saya itu siap mati. Nah, kalau siap mati berarti Bapak Ibu, ayo banyak istighfar, banyak mengurangi dosa. Orang yang tidak siap mati karena kita memiliki beban dosa yang sangat banyak, beban dunia yang sangat tinggi. Jadi bukan berarti orang yang takut mati itu dosanya banyak, bukan, tapi ada beban. Walaupun dosanya sedikit, ya tapi beban. Tetapi orang yang takut mati juga karena hubbud dunia. Dia cinta dunia, lebih mencintai dunia daripada akhirat. Nah, orang yang mempersiapkan kematian, hidupnya untuk kebaikan maslahat dunia akhirat. Jadi, habiskan waktu untuk perbuatan baik, ya insya Allah kita akan siap menghadapi kematian. Gitu, Bu. Ya, insya Allah. Pertanyaan selanjutnya, Prof, masih ada ini 2 pertanyaan. Dari Ian Algeri. Bismillah, Assalamualaikum Prof. Maaf saya minta pencerahannya membahas soal amar ma'ruf. Apa yang harus saya lakukan saat saya berada di kelompok yang lalai akan salatnya? Saat waktu sholat, mereka hanya diam dan bahkan melewatinya. Di sisi lain, saya tidak nyaman, Prof, karena merasa bersalah tidak bisa mengajak mereka. Tapi di sisi lain, saya juga tidak nyaman untuk mengajaknya karena mereka senior-senior saya, Prof. Dan yang membuat saya lebih canggung untuk mengajaknya yaitu mereka memegang prinsip toleransi. Demikian, Prof. Ya, jadi yang disebut dengan amar ma'ruf nahi mungkar, kalau amar ma'rufnya gampang, nahi mungkarnya yang sulit. Ya, jadi kalau hanya ya saling menasehati itu gampang. Tapi melaksanakan kemungkaran, ya tadi kan mungkar tidak sholat, kemudian kita ingatkan tentang kemungkaran. Jadi kalau cuma nasihati, mau kemana? Oke, hati-hati kalau begini, itu gampang. Tapi kalau nahi mungkar, itu sulit. Jadi mohon maaf nih, banyak organisasi di Indonesia, itu pekerjaannya amar ma'ruf. Yang nahi mungkar itu sedikit. Yang nahi mungkar itu, contohnya Habib Rizik. Dia dengan kekuatan itu. Kalau ada orang mabok dan sebagainya, dia tangkepin gitu ya. Orang yang buka warung di bulan Ramadan, ya, diingetin gitu. Nah, memang beratnya amar ma'ruf nahi mungkar itu, nahi mungkarnya itu ya. Nasihat, kalau nasihat gampang, tapi menjelaskan sesuatu yang salah, bahwa ini salah dan harus dilakukan dengan benar, itu yang sulit. Maka pahalanya luar biasa memang. Oleh karenanya, pertanyaannya, bagaimana menghadapi? Ya, Rasulullah mengatakan ada 3 tingkat keimanan manusia. Tingkat pertama dengan kekuatannya. Kalau Anda adalah junior, ya sulit. Paling hanya mengucapkan nasihat. Tapi kalau senior, oke. Kalau kita punya kekuatan, saya punya karyawan tidak sholat. Oke, kalau kamu tidak sholat lagi, sampai 3 kali saya akan pecat. Nah, itu kekuatan luar biasa. Itu yang setinggi-tingginya. Maka seorang yang memiliki kepemimpinan, lakukan hal itu. Jika tidak, Anda setaraf, setingkat, atau di bawahnya sedikit, itu nasihati. Yang ketiga, hanya bergetar di dada. Waduh, dia kok begitu, harusnya sholat kok nggak sholat. Rasul mengatakan, itulah serendah-rendahnya iman. Begitu katanya, kata Rasul.
Iya. Begitu. Pertanyaan terakhir, Prof, dari Pak Feryadi. Iya. Pak Feryadi. Iya. Assalamualaikum, izin bertanya, Prof. Kita tahu bahwa kebenaran itu adalah benar. Maka mengapa banyak orang yang memahami kebenaran tetapi malah mengabaikan kebenaran? Maka kembali ke topik kita malam ini tentang mengenal sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Apa yang wajib kita lakukan setelah kita mengetahui sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tersebut? Terima kasih banyak, Prof. Oke. Bagaimana setelah kita mengetahui sifat-sifat Allah, maka kita mengikuti sifat-sifat Allah tentang yang menjadikan sifat Allah bisa dijadikan untuk kita sebagai manusia. Tidak bisa semua sifat-sifat Allah kita tiru. Ya, Allah Maha Pencipta, ya, langit dan bumi misalnya. Tapi Allah di situ pencipta, kita bisa mencipta sesuatu, ya kan? Kan dari sifat-sifat Allah ada sifat 20, dari Asmaul Husna, dari firman-firmannya. Kita ambil yang mudah misalnya. Asmaul Husna. Ya Rozak, pemberi rezeki. Allah memberikan rezeki kita, kalau dapat rezeki kita memberi juga kepada orang lain. Ya, kasih, Rahman. Ya, kita mengasihi. Allah Maha Pengasih. Semua orang itu di dunia dikasih. Ya kita ngasihin semua. Kalau kita ada sesuatu yang bisa kita kasih, kita kasih. Penyayang itu Allah juga sayang semua di dunia. Tetapi penyayang bagi manusia nanti ada di akhir. Orang yang disayangi Allah di akhir masukin surga. Nah, kita juga pingin sifat penyayang. Ya kita memberi kasih sayang kepada semua orang. Kebaikan-kebaikan itu. Nah, itulah sifat-sifat Allah yang tentu kita bisa ikuti, kita miliki gitu loh. Nah, baik, mungkin dari sifat-sifat Allah, misalnya kudro dan irodah, misalnya ya, hayat, maha hidup, ya, semangat tentang hidup. Tapi kita tidak boleh mengatakan Allah maha hidup dan selamanya akan hidup. Nah, kita tidak boleh dong, tidak bisa kita akan hidup selamanya, ya enggak. Kita ikutin sifat-sifat Allah sesuai dengan derajat manusia. Kira-kira semacam itu. Itu tadi adalah pertanyaan terakhir, Prof. Selanjutnya doa penutup majelis. Oke, baik Bapak Ibu dan teman-teman. Sedang hari ini saya bisa bertemu dengan teman-teman dan insya Allah mudah-mudahan minggu depan kita melanjutkan sifat-sifat Allah yang terakhir ya, di mana kita akan kedua, nanti sampai 3 ya, saya buat 3 seri. Mudah-mudahan kita akan berdiskusi panjang lebar tentang bagaimana kita mengetahui dari sifat-sifat Allah. Marilah kita akhiri diskusi kita dengan membaca istighfar 3 kali, doa akhir majelis dan hamdalah. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha wal hayyum wa atubu ilaik. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha wal hayyum wa atubu ilaik. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha wal hayyum wa atubu ilaik. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Ana. Terima kasih Pak Bro. Waalaikumsalam. Minggu depan. Ya, sampai ketemu minggu depan ya. Terima Maaf, kasih Bro. tidak bisa sapa satu-satu, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, insyaallah minggu depan kita jumpa lagi. Mohon izin saya menutup Zoom-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Udin. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.